datang di Jurnalaska Podcast. Kembali lagi bersama aku Rahel. By the way nih teman-teman, ini podcast pertama aku nih di Jurnalaska. Dan kali ini di sebelah aku ada Kak Saltina. Halo teman-teman semua, kenalin aku Saltina Zeliasari dari kelas 12 MIPA 3. Oh ya BTW Rahel tadi katanya baru pertama kali jadi host ya. Iya, Keren banget nih belajar bareng ya di Jurnalaska. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Saltina udah datang ke sini. Sama-sama, seneng banget nih bisa diundang di Jurnalaska Podcast Semanda ya. Oh ya, sekarang Mbak Saltina itu sibuk ngapain aja sih? Oh ya, jadi teman-teman Rahel, aku sekarang itu lagi sibuk yang pastinya belajar lah ya, sekolah namanya juga sekolah di SMA Negeri 2 Batang. Dan sekarang aku juga lagi sibuk untuk mempersiapkan kuliah di dunia perkampusan ya, kayak gitu. Dan sekarang juga aku lagi menjalankan aktivitas kayak misalnya ada tugas dari Duta Wisata, terus juga ini aku kan belum sempat ganti masa jabatan Duta Genre, itu juga termasuk kegiatan sehari-hari gitu. Untuk Mbak Saltina sendiri kenapa aktif dalam kegiatan seperti itu sih? Soalnya gini, aku tuh mikir gitu ya, karena buat apa sih sekolah online gitu kalau misalnya kita nggak punya kegiatan sama sekali di rumah, dan itu juga salah satu buat mengisi aktivitas kita. Selain itu juga kita harus punya mindset gitu ya, kalau misalnya kita jadi orang, kita harus mengupgrade diri sendiri supaya kita juga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, kita punya pengalaman untuk kedepannya. Itu juga bermanfaat banget untuk kegiatan kita, untuk nanti saat kita mencari kerja, terus di dunia perkuliahan, perkampusan gitu kan, kita udah punya pengalaman nih. Kalau misalnya ditanya sama teman-teman kampus gitu kan, kamu dulunya di SMA itu ngapain aja, masa ya aku cuman belajar tok gitu kan, kayak wagu banget gitu kan Rahel ya, kayak wagu banget. Terus ya kita bisa menjawab dong, oh aku dulu di SMA-nya pernah ikut Duta Wisata loh, aku pernah ikut Duta Genre loh, mewakili sekolah gitu kan, terus aku pernah ikut OSIS loh gitu. Jadi ya selain untuk menambah pengalaman gitu, kita juga bisa belajar mengatur waktu gitu. Itu sih kurang lebihnya. Terus gimana sih caranya buat Mbak Saltina sendiri bisa seperti itu gitu, kayak bisa jadi Duta Genre gitu? Duta Genre. Kalau dulu itu awalnya aku tuh sempet lihat pengumuman gitu kan, anak-anak Pick Air gitu, temanku kan ikut Pick Air, terus ada pengumuman pemilihan Duta Genre. Awalnya aku ikut pengurus Pick Air dulu, terus waktu itu ada pengumuman ada pemilihan Duta Genre, ya udah aku coba-coba daftar aja. Awalnya kayak coba-coba ketagihan gitu. Jadi ya udahlah ya, kita coba dulu, siapa tahu rezekinya. Nah, waktu waktu itu coba-coba, terus ya sebenarnya nggak coba-coba juga sih, kayak kita pengen tahu Duta Genre itu sebenarnya apa sih, di dalamnya ada apa aja, kita belajar buat apa aja gitu. Terus ya udah ikut daftar dan akhirnya bikin video online kan, seleksinya online dari sekolah. Terus keterima gitu jadi Duta Genre. Waktu itu ada 4 anak dan aku kebetulan kelas 11 sendiri, waktu itu masih kelas 11, dan yang 3 lagi itu masih kelas 10. Sebenarnya aku salut banget sih sama mereka yang mau ikut gitu kan ya, kan jarang banget anak-anak kayak teman sebaya kita mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kayak gitu. Itu sih. Mbak Saltina sendiri perwakilan di Kecamatan Kandeman ya? Yes. Itu tuh kenapa ya? Kenapa jadi perwakilan di Kecamatan Kandeman bukan di SMA Negeri 2 Batang gitu? Kalau itu urusan yang rumit ya. Dulu gitu. Pada awalnya waktu ada pemilihan Duta Genre, itu kan Pak Hayin sempat bilang sama aku nih, kamu nanti Duta Wisata ikut ya. Terus aku dalam hati kayak, aduh, orang Duta Genre aja aku baru kayak gini, ada pengalaman nggak ya? Terus ya udah deh, nanti dipikir-pikir dulu. Pada saat itu
beberapa kemudian itu ada pengumuman pemilihan duta wisata. Nah, aku tuh kan udah ngikutin IG-nya Mas Mbak Batang dari lama banget ya, dari kelas 10 ada pengumuman. Ya udah aku scroll aja. Aku ya nggak ngurus gitu loh. Kayak apa sih duta wisata? Apaan sih? Ya udah. Masih bodo amat. Masih bodo amat ya gitu. Terus waktu itu hamin beberapa minggu dari kecamatan temennya mamahku ya, itu telepon sama mama gitu, nanyain aku, katanya aku pernah ikut duta genre, terus mau nggak kalau mewakilin duta wisata. Di situ mama tanya sama aku, kayak nyampein ke aku. Waktu itu aku kayak juga mikir-mikir nih, ikut duta wisata, yang bener aja aku mewakilin SMA aja aku masih ragu-ragu mewakilin kecamatan. Terus mama bilang kayak gini, ya udah kamu maju aja kan, kamu udah punya pengalaman dari duta genre gitu. Aduh gimana ya, kayak yang ya udah, abis itu aku mikir ya udahlah terobos aja gitu. Terobos aja walaupun pengalamannya masih sedikit kan. Terus abis itu aku ngomong sama mama, lah pihak sekolahnya gimana. Akhirnya mama bilang sama salah satu temannya guru SMA, dan katanya sih mau mengizinkan. Ya udah aku maju aja. Habis itu ikut seleksi berkas dulu kan, baru interview. Pada awalnya sih aku nggak percaya sama sekali kalau aku keterima yang 20 besar 10 besar Mbak dan 10 besar Mas itu, karena emang usiaku aja masih minimal banget kan, masih 17 tahun lebih 2 bulan pada saat itu ya. Ya udah aku maju aja, terobos aja gitu. Aku nggak mikir apapun mau keterima atau enggak, yang penting aku udah mewakili. Dan mama pun bilang kalau misalnya kamu mewakili kecamatan, kamu juga membawa 2 nama, kecamatan sama sekolah. Akhirnya wah kayaknya aku lebih berat nih bebannya. Ya bukan beban sih, tapi kayak tanggung jawabnya lebih berat. Akhirnya ya udah, karena dukungan mama, karena dukungan dari semua pihak gitu kan, udah terobos aja gitu. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillahnya mamahnya Mbak Saltina itu juga dukung ya Mbak Saltina. Iya alhamdulillah dukung banget, malah pada aku pas Support lagi pas mikir-mikir iya atau enggaknya itu yang mendukung mama tuh. Mbak Saltina sendiri apa sih yang diinginkan Mbak Saltina untuk mendapatkan semua itu gitu? Kalau yang diinginkan apa ya, sebenarnya nggak lebih-lebih ya. Yang pertama pastinya pengen membahagiakan orang tua dong Ya, pasti, dengan prestasi ya, karena ya. kita sebagai siswa apalagi sih kalau buat membahagiain orang tua kalau bukan dengan prestasi gitu. Terus yang kedua ya tadi buat mengupgrade diri gitu. Keinginannya sih aku pengen nambah pengalaman, aku pengen jadi berbeda gitu loh dari anak-anak, dari teman-temanku yang lain. Kalau misalnya teman-temanku di usia aku masih kayak main, belajar, nongkrong-nongkrong, dan aku di situ aku pengen mikir lebih dewasa daripada mereka. Aku pengen punya pengalaman lebih, aku pengen punya ilmu lebih, bukannya maksud untuk mengguru ya, tapi kayak pengen jadi inspirasi dan role model untuk mereka gitu loh. Harapan Mbak Saltina sendiri di tahun 2022 itu apa? Harapan di tahun 2022 Ya, nggak lebih dari bahagia, sukses, dan pastinya keterima di kampus impian. amin. Gitu. Ini kelas 12 ya? Iya betul banget, kelas 12 siswa akhir nih. Iya. Dulu itu masuk ke sekolah, berangkat kan masih kelas 10, tiba-tiba online ada pandemi online ada pandemi. Berangkat udah kelas 12 aja, udah mau ujian. Iya, nggak kerasa banget. Masuk, kayak langsung mau lulus aja. 3 tahun berasa 3 hari ya Bun ya. Mbak Saltina itu kan kalau aku lihat-lihat itu public speaknya itu bagus banget ya. Apa iya? Iya. Bagus banget. Terus tuh kayak aku aja sendiri tuh minder sendiri gitu. Gimana Nggak usah sih minder. kok bisa public speaking bagus ini? Tipsnya dong gimana Mbak? Nggak usah minder, nggak apa-apa. Ini bisa dipelajari kok public speaking itu. Waktu itu TK ya, kalau semisal PD itu kayaknya emang aku dari dulu anaknya kayak gini sih, apa adanya. Terus ya udah ngomong aja ceplas-ceplos gitu. Aktif ya? Gitu. Ya waktu itu aku belum bisa banget ya public speaking. Aku anaknya masih yang kayak pendiam, ini itu kayak yang masih malu-malu. Terus pada saat itu aku dengar penjelasan ya dari Pak Hayin. Waktu itu Pak Hayin ngejelasin di kelasku kan. Pak Hayin ngejelasin di kelasku pada saat kelas 10. Dulu tuh Pak Hayin
belajar public speaking. Awalnya emang nggak bisa, terus ya udah aku termotivasi dong, akhirnya aku belajar dan aku ikut coba-coba duta genre itu. Terus aku belajar public speaking, gimana caranya biar aku bisa ngomong di depan umum gitu. Intinya semua itu bisa dipelajari asalkan kita punya niat gitu. Niat dan dari hati ya, kemauan buat belajar. Sungguh-sungguh yang pastinya ya teman-teman juga harus belajar karena semua itu nggak ada yang instan. Nah, semuanya harus belajar semua ya. Rahel juga belajar aku juga terinspirasi dari Mbak Saltina, tahu. Keren bagus gitu. Oh iya, dari tadi aku baru nyadar ini selempang yang ini warna emas hitam ini bagus banget, menarik perhatian ya. Menarik teman-teman. Sangat menarik. Penonton juga ya. Apa sih itu? Dari mana gitu? Penasaran nih. Itu selempang apa gitu? Iya, hai teman-teman. Jadi ini tuh ini adalah selempang yang kemarin ikut duta wisata. Jadi kemarin aku kan dinobatin jadi Mbak Persahabatan Kabupaten Batang 2021. Ya alhamdulillah banget, suatu kebanggaan ya menurut aku. Dan aku sebenarnya nggak nyangka sih kayak ya itu tuh sebuah anugerah ya dari usaha selama ini seperti itu. Alhamdulillah banget. Ininya gitulah, nggak bisa berkata-kata. Kan Mbak Saltina ini ya duta wisata Kecamatan Kandeman. Itu pastinya ada persiapan gitu ya. Kalau boleh tahu persiapannya itu apa aja ya? Persiapannya nggak lebih sih ya. Persiapannya ya sama kayak teman-teman yang lainnya, pastinya belajar, berdoa, dan yang membedakan kita itu adalah semangat kita gitu. Kita harus punya target. Misalnya di usia ini Rahel mau apa gitu, kita harus bisa menargetkan gitu. Jadi ada tujuannya, kita hidup tuh ada tujuannya, nggak cuman hidup itu berjalan. Sebenarnya kalau hidup itu cuman berjalan menurut aku ya emang sih hidup itu cuman berjalan, tapi kayak kurang pas gitu. Kita juga harus punya tujuan ya kan. Kalau kita hidup tuh harus punya tujuan. Jadi setiap usia itu pasti aku ada target. Misalnya di sekarang ini nih di usia 18 tahun ya, insya Allah nanti aku punya tujuan buat masuk di dunia perkampusan gitu. Jadi nggak cuman dijalanin aja, kita harus punya target gitu. Luar biasa sekali Mbak Saltina. Boleh ceritain nggak sih Mbak persahabatan itu apa sih? Iya, jadi Mbak Persahabatan itu kalau menurut aku nih ya, nggak tahu nih kalau menurut teman-teman semua dari penonton Jurnalaska Podcast ya, kalau menurut aku sih Mbak Persahabatan itu adalah orang yang dinobatkan karena dia tuh punya kepribadian yang baik. Ya emang sih kalau yang lainnya duta-duta itu pasti kan ada 3B ya. Ada brand, beauty, sama behavior. Tapi di sini yang membedakan adalah sikap kita ke orang lain. Mungkin dari penilaian dewan juri itu sikap aku ke orang lain mungkin beda. Tapi ya nggak tahu, kalau aku sih merasanya sama. Tapi kan penilaian orang di mata orang kan berbeda-beda. Jadi mungkin itu sih kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari penonton Jurnalaska Podcast, kita serahkan ke mereka penilaiannya itu. Nah Mbak Saltina, apa sih hal yang paling berkesan bagi Mbak Saltina dengan ikut-ikut seperti ini? Hal yang berkesan, yang pastinya kita dapat teman baru banyak banget kan dari seluruh wilayah Kabupaten Batang, mulai dari Gringsing, Subah, Banyu Putih, dan semuanya semuanya dari seluruh Kabupaten Batang. Bahkan ada juga kenalan dari luar Kabupaten Batang kan, karena emang kalau di WIS itu biasanya relasinya luas banget. Itu sih pertama yang aku dapetin. Terus yang kedua adalah ilmu. Gimana sih caranya kita itu bersikap sama orang lain saat kita menghadapi dunia umum gitu kan. Kita menghadapi orang banyak, gimana caranya kita buat bersikap, gimana caranya kita buat berbicara, terus ngomong sama orang yang lebih tua, lebih muda, bahkan sama orang yang sebaya gitu. Terus juga kita dapat ilmu dari kakak-kakak senior gitu kan, ilmunya apa aja gitu, bekalnya buat jadi duta. Terus bahkan untuk dunia kecantikan pun kita diajarkan, mulai dari yang kayak spesifik sampai yang luas gitu kan, yang universal gitu, semuanya diajarkan dalam
duta wisata gitu. Banyak sekali ya pencapaian yang diraih Mbak Saltina. Di tahun kedepannya bisa semakin oke. Amin. Rahel juga belajar ya, nanti Rahel jadi next duta wisata Kabupaten Amin. Batang ya pastinya. Teman-teman juga harus semangat belajar karena belajar itu nggak menuntut nggak melihat usia gitu ya. Iya. Kita belajar mulai dari bayi sampai besar pun kita harus tetap belajar karena ilmu itu emang bener-bener luas. Kalau semisalnya cuman belajar kayak mata pelajaran matematika. iya gitu betul ya. banget. Jadi emang kita harus Banyak belajar banget. dimanapun, Iya, tempat dimanapun. manapun itu adalah tempat belajar kita. Bahkan di sini pun itu juga belajar kan, Rahel. Iya, Bener banget. Oke, kembali lagi berbicara di SMA Negeri 2 Batang nih. Apa aja sih yang ada di benak Mbak Saltina tentang SMA Negeri 2 Batang gitu. Kalau ada yang di benakku ya, SMA 2 itu. Iya. SMA 2 yang pastinya sekolah. Iya, Sekolah tempat aku belajar ya, tempat aku belajar dari kelas 10 sampai sekarang mau lulus, mau masuk kuliah itu intinya. Dan di situ aku ketemu sama guru-guru hebat yang pastinya teman-teman juga, teman-teman Iya. yang nyebelin, Ya, yang nyenengin, lucu, terus sampai Berbagai yang gitu mengesankan ya. ya, sampai yang satu circle sama aku, sampai yang kita belajar bareng di situ tiap hari. Ngomong lah, inilah, itulah, pokoknya intinya semuanya ada di SMA 2. Menurut aku SMA 2 itu adalah rumah kedua. rumah kedua aku nih. ya. Soalnya walaupun pandemi kan, karena aku juga ikut OSIS ya, walaupun pandemi aku juga berangkat ke sekolah tetap, teman-teman libur, dan itu kayak aku ngerasa nyaman banget di sekolah, kayak ya udahlah ya, ini tempat main aku itu. Jadi kayak Rumah kedua ya. iya, mungkin teman-teman yang lain tempat mainnya di kafe, di ini, aku ya di sekolah gitu. Jadi emang aku bisa ngatain diri aku penjaga sekolah di masa pandemi sih gitu. Oh iya Kak, kategori duta wisata itu kenapa banyak banget ya? Kemarin Mbak Aca itu sempat ya duta wisata, selempangnya itu Mbak apa ya? Berbakat. Iya, Mbak berbakat. Mbak Saltina sendiri Mbak persahabatan itu. Itu kenapa beda-beda gitu ya? Kepo ya. Kepo ya pasti ya. Pada kepo nih penonton juga. Jadi gini, sebenarnya duta wisata itu semua finalis duta wisata ya. Kita kan bertugas bareng nih. Iya. Jadi nggak cuma yang juara 1, juara 2, juara 3, tapi juga semuanya, pokoknya finalis itu semuanya adalah duta wisata. Cuman emang kategorinya itu banyak. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2. Terus ada atribut persahabatan, atribut berbakat, sama favorit itu. Oh gitu ya. Jadi beda-beda ya persahabatan. Iya, pastinya beda-beda. berbakat gitu ya. Rahel sendiri kelas 11 ya? Enggak, aku kelas 10. Oh, kelas 10. Rahel Iya, kelas 10. kelas Di 10 MIPA 3 gitu. tapi udah tinggi ya. Iya, dari kecil memang kayaknya dari orang tua gitu memang Iya. tinggi gitu. Kak Saltina gimana sih Kak diundang di Jurnal Laska Podcast ini gitu? Gimana rasanya? Pastinya excited ya, karena kan kita juga jurnal Laska SMA 2 nih ya, sama aja kita kan ngenalin SMA 2 ke publik ya kan, ke semua orang itu. Ini SMA 2 kita punya ekstra jurnal Laska loh gitu kan, pastinya seneng banget. Iya. Terus juga kita membantu untuk mengisi podcast itu biar teman-teman juga tahu nih tentang duta wisata itu kan. Di sini kan temanya duta wisata sama persahabatan itu. Jadi ya nggak cuman seneng tapi juga ikut bangga denger jurnal Laska punya macem-macem acara gitu kan. Ada ini podcast, terus apalagi Podcast, mading. iya. Nah, itu Banyak pastinya banget ya. iya, excited. Rahel juga pastinya dari anggotanya pasti senang juga kan. Iya, Banyak senang. ilmu. Banyak ilmu yang diambil, bisa diambil gitu. Nah, iya. Keren sih emang jurnal Laska Podcast. Teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Jurnal Laska Podcast dan like video ini ya. Terus wajib di like. Oke Mbak Saltina, terima kasih udah hadir di sini. Semoga semua tadi acara podcast itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita sudahi teman-teman, udah cukup lama nih sama Kak Saltina. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Dadah. Wah.
Bye.